Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video pembelajaran kami dengan judul Seleksi Proyek dengan beranggotakan Tania Syafitri, D1 D0 19049, Febriani Rahmanita, D1 D0 19041, Desmi Herma Fitri, D1 D0 19001, Mahidayanti, D1 D0 19095, dan Hakim Erlangga, D1 D0 19067. Dengan dosen pengampu, Ibu Yori Handayani, SAP MSI. Selamat menyaksikan. A. Konsep seleksi proyek. Seleksi proyek merupakan suatu proses mengevaluasi proyek individu ataupun kelompok. Selanjutnya memilih untuk mengimplementasikan beberapa darinya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Sonder, model seleksi proyek berdasarkan beberapa hal penting seperti 1. Realistis, 2. Kapasibilitas, 3. Fleksibel, 4. Mudah digunakan, 5. Biaya, dan 6. Computerized. Ada 5 faktor yang digunakan untuk evaluasi proyek. Yang pertama, faktor produksi, yang mencakup beberapa hal berikut. A. Waktu sampai siap dilaksanakannya suatu proyek. B. Waktu yang digunakan selama instalasi. C. Efek pada pembuangan dan penolakan. D. Keperluan energi harus diperhitungkan. E. Fasilitas perlengkapan lain harus dipertimbangkan. F. Proses pengamanan perlu perhatian. G. Aplikasi teknologi lain. H. Perubahan biaya produksi per unit harus dihitung secara cermat. J. Perubahan bahan mentah yang digunakan. K. Ketersediaan barang mentah harus tetap diperhatikan. L. Persyaratan pengembangan waktu dan biaya. M. Dampak langsung dari supplier jika supplier memutuskan hubungan perubahan kualitas produk. 2. Faktor pemasaran seperti A. Ukuran pasar potensial. B. Peluang market share harus dipertimbangkan. C. Waktu untuk membuat segmentasi akan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan proyek. D. Impak dari produk harus diperhatikan. E. Penerimaan konsumen merupakan hal utama dalam kegiatan proyek. F. Keamanan konsumen juga menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan proyek. G. Estimasi output juga harus dipertimbangkan oleh pelaksana proyek. H. Kemungkinan proyek di spin-off. Untuk menghindari hal ini, pelaksana proyek dapat mesti mengurangi secara rinci kegiatan proyek tersebut. 3. Faktor keuangan, diantaranya A. Keuntungan investasi jangka panjang. B. Impact cash flows, kegiatan proyek perlu didukung oleh aliran kas yang baik. C. Payoff periode, menghitung berapa lama waktu yang digunakan untuk mengembalikan modal proyek tersebut. Yang D. Persyaratan tunai. E. Waktu sampai break-even point, yaitu keuntungan maksimal yang akan diperoleh. F. Impact fluktuasi, dampak fluktuasi ini tentu saja akan mempengaruhi kelancaran dalam proyek tersebut. 4. Faktor sumber daya manusia, diantaranya A. Persyaratan pelatihan kepada karyawan tetap. B. Persyaratan organisasi buruh berkaitan dengan jenis kelamin, umur, serta upah buruh dalam kegiatan proyek tersebut. C. Ketersediaan tenaga kerja terampil. D. Derajat resistensi pekerja langsung harus dapat derajat resistensi pekerja langsung harus dapat diantisipasi dengan baik. E. Perubahan ukuran tenaga kerja harus disesuaikan dengan kompleksitas proyek yang dikerjakan. F. Persyaratan internal dan eksternal grup. G. Dampak kondisi kerja berpengaruh terhadap fisik dan non-fisik. 5. Faktor administrasi dan lainnya. 1. Standarisasi keamanan dari pemerintah. Pelaksanaan proyek tetap harus mengikuti aturan main dari pemerintah berkaitan dengan keamanan kerja. 2. Standar umum dari pemerintah. Pemerintah biasanya menetapkan standar umum tentang pelaksanaan kegiatan proyek. 3. Dampak sistem informasi menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proyek. 4. Reaksi dari pemegang berpengaruh saham pada pasar sekuritas. 5. Pola proteksi dalam perdagangan juga mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan proyek. 6. Dampak pada citra konsumen, supplier, dan kompetitor. 7.
derajat pengetahuan tentang teknologi baru. Teknologi yang cepat berubah menjadi variabel penting bagi pelaksanaan proyek. 8. Kapasitas manajerial yang secara langsung mengontrol proses kerja. B. Pemilihan proyek. Organisasi proyek akan membuat suatu rangkuman, rancangan, proyek beserta data-datanya yang akan menghasilkan manfaat yang besar, sehingga membuatkan metode sistematis untuk menilai proposal proyek. Menurut Maylor, ada 5 analisis proposal proyek. 1. Analisis rencana waktu. 2. Analisis rencana biaya. 3. Analisis rencana kualitas atau mutu. 4. Risiko dan ketergantungan situasi lingkungan. Adapun nilai-nilai dalam proposal proyek. 1. Nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan adalah kemungkinan hasil berapa kali terjadi. 2. Analisis sensitivitas. Nilai analisis sensitivitas prinsipnya sama dengan PERT, yakni nilai yang diharapkan menjadi masukan utama ke dalam proyek yang menaruh perhitungan hasil sebagai suatu hal yang bernilai optimis dan bernilai pesimis. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang nomor 3, yaitu simulasi Monte Carlo adalah suatu metode yang menggunakan komputer sebagai alat bantu yang menggunakan sejumlah nilai distribusi untuk waktu, biaya, dan perhitungan lainnya, dan memperlihatkan dampak pada keuangan dan faktor kritis proyek lainnya. Metode pemilihan proyek yang diuraikan oleh Wulandari mengadopsi dari pemikiran Zudi yang mencakup antara lain: A. Fokus pada kebutuhan berorientasi pada kebutuhan utama organisasi dan sasaran organisasi. B. Kategori mencakup kategori ekonomi dan sosial, artinya kategori prioritas dan jenis proyek. C. Keuangan mencakup kriteria investasi, kebutuhan dana proyek, serta kemampuan investasi dan kembalinya investasi proyek. D. Pengukuran kinerja proyek. Salah satunya adalah dengan metode pengukuran kinerja balance scorecard bagi proyek yang bersangkutan. 4. Pihak berkompeten dalam pemilihan proyek dalam organisasi proyek. Pemilihan proyek tidak selalu berada pada puncak organisasi, tetapi juga pada pimpinan proyek itu sendiri. Menurut Coleman dan Scott, pemilihan proyek ditentukan oleh pertimbangan antara lain: A. Sasaran-sasaran organisasi, perusahaan, atau lembaga yang bersangkutan. Sasaran organisasi itu senantiasa dinamis. B. Kemungkinan-kemungkinan yang didapat dari data tentang 1. Tenaga-tenaga yang siap untuk dimanfaatkan, tenaga sumber daya manusia. 2. Pasaran berkaitan erat dengan sarana-sarana pendanaan yang juga harus selaras dengan kecenderungan pasar bagi proyek tersebut. 3. Sarana-sarana keuangan berkaitan dengan persetujuan peralihan kerja pada pihak ketiga, sehingga kewajiban-kewajiban kontrak utama dan subkontrak harus disesuaikan. 5. Seleksi prioritas proyek dan good governance berpengaruh positif terhadap penentuan seleksi proyek pembangunan, sehingga proyek-proyek pembangunan mengandung unsur transparan, demokratis, serta akuntabel. Hasilnya adalah ada keadilan dalam proses dan dalam seleksi proyek pembangunan, sehingga akan membawa kepentingan seluruh elemen masyarakat yang dapat mewujudkan pembangunan partisipasif yang menunjung tinggi kemanusiaan dan keberlangsungan hidup bumi. Yang keenam, penyelesaian proyek publik berskala nasional. Bappenas merupakan sebagai juru seleksi proyek-proyek pemerintah. Tugas Bappenas dalam hal ini adalah 1. Menyaring proyek-proyek pembangunan pada negosiasi pinjaman luar negeri, dan 2. Menyaring proyek-proyek pembangunan dalam penyusunan daftar usul dan daftar isian proyek. Baiklah, saya akan membacakan materi presentasi saya. Ada 5 pendekatan untuk menentukan layak tidaknya suatu usulan investasi. Pendekatan ini mempunyai 5 metode, yaitu metode Frank Rate of Returns, metode Payback, metode Internal Rate of Return, metode Profitability Index, metode Net Present Value. Dan pada kali ini saya akan membahas 3 metode. Yang pertama, metode Frank
rate of returns. Jadi metode ini mengukur perbandingan antara rata-rata keuntungan setelah pajak dengan rata-rata investasi. Dengan formula kesederhanaan metode ini menjadi ciri utamanya. Mudah dilakukan dari data akuntansi yang tersedia. Kelemahan utama dari metode ini adalah keuntungan didasarkan pada keuntungan berdasarkan laporan akuntansi dan bukannya mendasarkan diri atas aliran kas, dan tidak memperhatikan nilai waktu uang. Sedangkan NPV sangat memperhatikan sekali konsep nilai waktu uang ini. Metode payback period. Periode menunjukkan berapa lama suatu investasi akan bisa kembali. Periode menunjukkan perbandingan antara initial investment dengan aliran kas tahunan. Kelemahan utama dari metode ini adalah tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah periode. Sedangkan dengan NPV masih diperhatikannya aliran kas masuk sampai selesainya waktu periode proyek. Metode payback ini banyak digunakan untuk melengkapi metode lain. Payback period adalah metode yang digunakan untuk mengukur seberapa lama arus kas masuk dapat menutupi biaya investasi awal. Metode ini sangat sederhana karena tidak mempertimbangkan time value of money atau yang disebut nilai waktu dari uang. Metode ini dasar penentuan kelayakan investasi semata-mata membandingkan net cash inflows atau arus kas masuk bersih nominal dengan biaya investasi awal. Jika arus kas masuk nominal konstan sepanjang investasi, maka payback periodenya dapat dihitung dengan rumus payback sama dengan net cash inflows atau arus kas masuk bersih per biaya investasi awal. Metode internal rate of return. Metode ini untuk membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung, yaitu dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang, biaya proyek, atau sama dengan tingkat diskonto yang membuat Pada hakikatnya, IRR adalah discount rate. IRR adalah cara mengevaluasi profitabilitas rencana investasi proyek kedua yang menggunakan nilai waktu uang. Jadi IRR ini sebenarnya merupakan keuntungan syaratnya yang akan diperoleh investor dari investasi proyek mereka. Selanjutnya metode Probability Index. Probability Index atau benefit ratio adalah perbandingan antara nilai sekarang dari akhiran kas masuk di masa yang akan datang, nilai investasi. Metode net percent foul. Setelah kelemahan pada metode sebelumnya, orang mulai mencari cara untuk memperbaiki keaktifitasan evaluasi proyek. Metode yang dimaksud adalah nilai sekarang bersih NVF yang mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. 1. Alasan rasional untuk metode NVF. Alasan rasional untuk metode NVF sangat jelas, yakni untuk menutupi kelemahan pada metode lainnya. Yang kedua, menaksir alur kas dalam penggunaan NVF. Salah satu keunggulan dari penggunaan NVF bahwa arus kas didasarkan pada konsep nilai waktu uang. Yang ketiga, nilai waktu uang. Uang dikatakan mempunyai nilai waktu karena individu lebih meyakini uang saat ini daripada nanti, apabila uang tersebut jumlah nominalnya sama. Yang keempat, berbagai penerapan penggunaan NVF.
Seperti yang sudah diuraikan di atas, alat analisis NPM merupakan alat analisis terbaik dibanding dengan metode lainnya.